Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan uraian Dhamma, walaupun hari ini saya mencontek ya. Mohon dimaafkan karena tidak bisa menghafalkan banyak-banyak. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua nih. Siapa yang disebut umat Buddha? Ayo, siapa yang disebut umat Buddha? Iya, 100 untuk Ibu Kiaucu. Jadi mereka yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi bukan umat Buddha itu yang biasa ke wihara, bukan ya Bapak Ibu. Pengertiannya itu orang-orang yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka tentunya mereka harus menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, salah satu cara menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah, ini sebelumnya maaf ya, saya bukan bermaksud untuk menyindir, menyinggung, atau menyalahkan, bukan. Tapi saya menyampaikan apa yang pernah Bante utarakan kepada saya ya Bapak Ibu. Jadi mohon jangan ada yang merasa tersinggung dengan ucapan saya. Saya hanya menyampaikan yang Bante sampaikan kepada saya. Jadi salah satu cara untuk menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah kalau ada seseorang yang sedang Dhammadesana, baik itu Bante atau Atasilani ataupun Pandita atau mungkin ada umat yang upacarika ataupun upasaka upasika, kemudian bisa duduk di depan sini untuk menyampaikan Dhammadesana, itu sebaiknya Bapak Ibu tidak ngobrol sendiri, karena sering ya, bukan hanya di sini, di tempat-tempat lain juga seperti itu. Di sini ada yang sedang berbicara, sedang Dhammadesana, tapi di bagian sebelah sana itu ngobrol sendiri, ya. Bahkan ngobrolnya lebih lebih keras daripada yang berbicara, sehingga yang berbicara itu merasa terganggu. Tidak jarang pula Bante sedang ceramah, tetapi ada yang ngobrol sendiri sehingga Bantenya sampai menegur. Pernah itu terjadi ya. Kata Bante ya, kalau yang ngobrol sendiri tidak menghargai orang yang sedang berbicara di depan, yang sedang Dhammadesana, itu berarti tidak menghormati Sang Buddha, karena Dhamma itu kan ajaran Sang Buddha. Jadi mohon diperhatikan untuk Bapak Ibu semuanya, untuk waktu-waktu yang akan datang bisa lebih menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha ya, begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini
adalah tentang dana, ya. Tentunya Bapak Ibu itu sudah tahu ya, dana itu apa. Tapi di sini bukan yang dimaksud itu bioskop dana ya, Bapak Ibu. Dana di sini adalah dana dalam konteks Buddha adalah konsep pemberian atau kedermawanan. Ya, seperti kita ketahui, berdana itu artinya adalah memberi. Di dalam 10 perbuatan baik atau dalam bahasa palinya adalah dasa punya kiryawatu, dana itu ditempatkan di nomor 1, artinya itu yang paling utama. Nah, dengan berdana itu kita dapat mengurangi sifat serakah atau sifat egois kita. Karena apa yang kita punya itu kita berikan kepada orang lain. Tetapi dalam hal berdana ini perlu kita ingat bahwa kita memberi itu harus dengan ikhlas, ya. Jangan sampai kita sudah memberi terus kita merasa kecewa, kita grundel, ya. Apa ya? Lah ya, barang itu saya masih seneng kok ya, tak kasihkan orang lain kayak gitu, ya. Nanti kalau kejadiannya seperti itu, kita berarti kan tidak ikhlas ya, setengah-setengah, menyesali apa yang sudah kita lakukan, itu mengurangi karma baik yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi supaya karma baiknya itu sempurna kita terima, ya sebaiknya berdanalah dengan ikhlas, ya. Kemudian kalau kita berdana, danakanlah barang yang pantas dan layak agar bermanfaat bagi penerimanya. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada bencana alam ya, misalkan tanah longsor atau banjir, itu kan suka ada bagi yang mau berdana baju pantas pakai, ya kan pernah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mendanakan, misalnya kita mau berdana baju ya kita berdana baju yang layak dipakai, jangan baju yang sudah kumel, baju yang sudah robek ya, kaos kaki sudah hilang satu. Nah, itu kan tidak pantas. Jadi yang kira-kira bajunya kalau mau didanakan disawang dulu, ini kira-kira kalau saya pakai pantas enggak ya, masih layak enggak ya. Kalau masih layak ya itu didanakan ya. Kadang kan kita merasa saya enggak suka pakai baju ini misalnya ya. Nah, itu mau didanakan ya enggak apa-apa kalau bajunya itu belum robek, belum bolong-bolong ya kan, itu masih bisa didanakan. Tapi kalau sudah dana ya jangan diingat-ingat lagi, baju itu padahal saya seneng tapi sudah tak kasihkan orang. Nah, itu namanya setengah-setengah ya. Kita berdana harus ikhlas ya, intinya begitu. Kemudian kalau kita misalkan berdana makanan, kalau kita berdana makanan itu ya makanan yang masih bisa dan layak untuk dikonsumsi. Misalnya kalau mau berdana buah
atau mau berdana kue ya Bapak Ibu, itu ya sebaiknya jangan buah yang sudah mau bosok. Ini apelnya itu separuh sudah coklat-coklat, nggak mungkin saya makan, maka sebaiknya saya berikan kepada orang lain. Lah itu kayak gimana ya, nggak mentolo gitu loh ya. Sebaiknya kalau sudah kayak gitu ya buang saja, ngapain dikasihkan ke orang lain, nanti membuat tersinggung orang yang diberi. Kalau misalkan punya bolu atau punya roti ya, itu sudah beberapa hari karena nggak masuk kulkas, ini sudah setengah mau busuk maksudnya. Lah itu ya jangan dikasihkan orang, itu seperti apa ya, ngece sama yang dikasih itu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang yang kita berilah. Kalau mau memberi ya jangan barang yang sudah beberapa hari. Misalkan hari ini dikasih, ya paling enggak besok lah kita bagikan kalau misalnya hari ini enggak sempat ya. Kadang kan seperti saya ya di rumah cuman berdua, kalau banyak yang ngasih makanan kayak gitu, kadang kan saya bingung juga, ini enggak bakalan habis. Maka kalau seperti itu ya saya cepet-cepet bagi-bagikan lah ya kepada siapa kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa ngantar, zaman sekarang kan ada gosen ya gosen, atau misalnya ada tukang becak yang biasa suruh tukang becak suruh nganterin kayak gitu. Jadi kan barangnya itu bermanfaat, tidak mubadir ya Bapak Ibu. Kemudian barang yang kita berikan itu tidak berarti harus selalu mahal ataupun baru. Jadi kita tidak harus sengaja nih kita beli buat ngasih si A, atau barangnya ini masih baru belum dipakai terus dikasihkan, bukan seperti itu. Yang penting tadi barangnya itu masih layak. Kalau makanan ataupun buah-buahan itu ya masih bagus, tidak mau busuk. Kemudian kitanya itu harus ikhlas, yang penting itu. Kemudian dana dalam agama Buddha memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, pemberian tanpa harapan. Pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian ya. Jadi kita berdana itu bukan ngarep-ngarep, oh ini si A ya suka berdana ya biar dipuji-puji, itu bukan. Kemudian yang kedua, pemberian dengan kesadaran. Pemberian yang dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik. Yang ketiga, pemberian kepada yang membutuhkan. Pemberian yang dilakukan kepada mereka yang membutuhkan seperti orang miskin, biku, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kita memberikan dana kepada orang yang membutuhkan, itu tepat sekali Bapak Ibu. Seperti misalnya setiap hari di depan rumah saya itu ada ibu-ibu penyapu jalanan. Kalau pas saya keluar, maksudnya pas saya buka pintu, ibu-ibu itu ada di depan, saya selalu kasih dia 1 gelas aqua ya, 1 gelas air. Dia merasa senang sekali kalau dikasih air itu, karena mungkin dia kan sudah kerja dari pagi, kemudian haus ya, dikasih air itu kan
membantu dia ya, mengurangi rasa haus. Kadang-kadang kalau punya makanan sedikit ya tak kasih juga gitu. Kemarin pas cucu saya datang, sengaja cucu saya yang tak suruh ngasihkan. Jadi dari kecil sudah dilatih untuk berdana, iya, memberi kepada orang lain. Makanya setelah cucu saya pulang, saya ngasih sendiri. Si ibu itu kan langsung tanya, cucunya mana? Saya bilang sudah pulang, Bu, gitu. Nah, kemudian seperti misalnya orang yang lagi kelaparan itu kan lebih tepatnya diberi makanan atau diberi minuman. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan tepat ya, dengan tidak mubadir lah kayak gitu. Kalau misalkan seorang bante ya, seorang bante tidak punya rambut, terus dikasih dana sisir yang mahal atau misalnya sampo, itu kan tidak tepat sama sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memilah-milah kalaupun mau berdana, tidak sembarangan kita kasih sesuatu kepada orang ya. Kalau bisa dananya itu barang yang tepat. Kemudian satu lagi, waktunya juga harus tepat. Kalau kita mau dana kepada bante, kemudian dananya dana makan, bawa ke sini jam 1 siang atau jam 3 sore, ataupun misalnya malam jam 7, itu tidak tepat. Karena bante sesudah jam 12 siang itu tidak makan, beliau hanya minum, itu pun minuman yang tidak mengandung susu ya. Jadi kita kalau mau berdana itu ya jangan asal-asalan. Kita harus tahu yang kita beri dana itu siapa, kebutuhannya apa, kemudian waktunya yang tepat ya. Jadi dana kita akan betul-betul bermanfaat. Kemudian tujuan dari dana dalam agama Buddha adalah yang pertama untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan kebaikan hati. Kemudian yang kedua, mengurangi keserakahan dan egoisme. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan. Yang keempat, membantu orang lain dan menciptakan kebahagiaan bagi mereka. Ya, ini seperti misalnya ada baksos ya, bagi-bagi sembako. Itu bagi orang yang susah mendapat bingkisan sembako, itu bahagianya luar biasa. Karena saya pernah beberapa kali ikut menyalurkan dana baksos dari Metawihara ke beberapa orang yang kebetulan ya agak agak kurang gitulah. Nah, mereka kalau dikasih sembako itu rasanya bahagia sekali karena dapat beras, kemudian minyak dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang biasanya harus beli itu kan enggak beli untuk beberapa hari ya, walaupun misalnya berasnya cuma 5 kilo atau 2,5 kilo, tapi kan itu bisa mengulur ya, mengulur belanja untuk beberapa hari. Jadi kita bisa membantu memberikan kebahagiaan untuk orang lain yang membutuhkan. Dalam prakteknya dana dapat diwujudkan
dengan berbagai cara, seperti memberikan dana kepada biku atau organisasi keagamaan, membantu orang miskin atau mereka yang membutuhkan, berbagi makanan, pakaian, atau barang lainnya dengan orang lain. Dengan melakukan dana, umat Buddha dapat mengembangkan sifat kedermawanan dan kebaikan hati, serta menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ini tadi tentang praktek dana ya. Kemudian sekarang saya akan menambahkan tentang jenis-jenis dana ya. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu kalau dengar kata dana itu biasanya mikirnya uang ya. Dana itu macam-macam Bapak Ibu, tidak hanya uang. Dana itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, amisa dana. Amisa dana adalah dana berupa materi, seperti misalnya makanan, pakaian, atau barang-barang lain ya. Dalam hal ini bisa diartikan juga dana dalam bentuk uang ini ya. Kemudian yang kedua adalah abaya dana. Pemberian keamanan dan perlindungan seperti melindungi makhluk lain dari bahaya. Ini misalnya function ya, kita lepas burung, lepas lele, itu bisa dimasukkan dalam kelompok ini ya. Kita jadi memberi kehidupan. Kalau kita beli lele di pasar, itu kan yang tadinya lele itu mau dibunuh untuk itu yang jualan di pinggir-pinggir jalan ya, di pinggir jalan itu ya Bapak Ibu. Nah terus lelenya itu kita beli walaupun cuma misalnya sekilo, terus kita lepas, berarti lele yang kita beli itu kan masih diberi umur panjang ya, tidak jadi dibunuh untuk dimakan orang ya. Itu kita berdana kehidupan. Ada buku-buku dhamma, buku pelajaran yang menyatakan seperti itu. Jadi untuk memudahkan anak-anak dalam belajar untuk mengingat. Kemudian ada yang disebut juga dengan dhamma dana. Dhamma dana adalah pemberian ajaran Buddha seperti membagikan pengetahuan tentang dhamma kepada orang lain. Jadi salah satunya orang yang biasa dhamma desana itu disebut dengan dhamma dana. Nah, dhamma dana adalah bentuk dana yang tertinggi. Jadi dana yang paling tinggi tingkatannya adalah dhamma dana dibandingkan dengan misalkan dana berupa materi, berupa uang dan lain-lain. Nah, di samping itu kalau kita misalkan memberi maaf kepada orang lain, ya, misalkan kita sempat ada masalah dengan orang lain, kemudian orang itu minta maaf kepada kita. Nah, kita memberi maaf kepada orang yang bersangkutan.
itu juga berupa dana Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada orang yang minta maaf, yaitu dimaafkan. Jadi kita sudah berdana. Tapi dimaafkan itu maafnya jangan cuma ya di mulut. Kalau memaafkan yaitu memang benar-benar dari hati ya, memang benar-benar sudah plong, nggak ada masalah. Kemudian kalau misalkan seperti setiap perayaan nih, Bobo mesti masak-masak, ada yang bantuin ya, biasanya Ibu Christine dan yang lain-lain itu bantu-bantu dalam memasak. Itu dana tenaga, itu juga namanya berdana ya. Kalau bersih-bersih wihara, sucita dana seperti yang lalu sebelum Waisak, kemudian pada bantuin ya, membantu tenaga, itu juga berdana Bapak Ibu. Jadi Anda jangan berpikiran kalau berdana itu hanya berupa uang. Orang yang tidak punya uang juga bisa berdana, dana tenaga, dana perhatian, bisa juga misalkan memberikan nasihat, itu juga berdana. Jadi intinya dana itu bisa bermacam-macam, tergantung kita itu maunya yang mana. Yang misalkan orang yang materinya berlebih mungkin berdana berupa materi, tapi kalau orang yang pas-pasan ya, tidak bisa berdana dengan materi, bisa berdana dengan tenaga, dengan perhatian dan lain-lain ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan Anda semua dan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.